warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soliha Nur Zulfiani. Saya izin menyampaikan sedikit materi ulumul hadis tentang tahrij hadis. Mungkin istilah tahrij hadis ini masih terdengar asing bagi telinga kita. Nah, tahrij hadis itu secara bahasa adalah mengeluarkan, menerangkan, maupun meriwayatkan. Nah, sedangkan secara terminologi, tahrij hadis adalah proses menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya, menunjukkan sanadnya dan menjelaskan derajatnya. Nah, lalu mengapa sih hadis itu perlu ditahrij? Menurut Profesor Dr. Ismail, beliau mengungkapkan bahwa hadis itu perlu ditahrij karena hadis sebagai sumber ajaran Islam. Lalu, tidak seluruh hadis ditulis pada masa Nabi dan banyak timbul berbagai pemalsuan hadis. Nah, alasan-alasan itulah yang membuat hadis itu perlu ditahrij. Lalu, tahrij hadis ini apa saja sih objek yang akan ditahrij ini? Objek yang akan ditahrij itu ada dua, matan dan sanadnya. Nah, mengapa perlu adanya penelitian matan dan sanad? Karena untuk meneliti kualitas hadis apakah sahih atau tidaknya, hadis tersebut perlu ditelusuri terlebih dahulu matan dan sanadnya dari buku induk hadis sehingga dapat ditemukan siapa periwayat dan isi hadis tersebut. Lalu, apa saja sih metode yang digunakan dalam tahrij hadis? Tahrij hadis, metodenya itu ada 4, metode deskriptif, metode perbandingan, dan metode normatif, serta metode kesejarahan. Namun, pada umumnya ada 3 proses penelitian hadis. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Dan yang ketiga, analisis data. Nah, apa sih yang perlu dianalisis? Yang perlu dianalisis itu ada sanad dan matannya. Hasil analisisnya pun disebut sebagai kritik hadis. Dibedakan menjadi 2 macam. Kritik internal atau kritik matan ini disebut al-dakhili, dan kritik eksternal yang disebut kritik sanad itu juga disebut al-khariji. Saya akan mencontohkan praktik tahrij hadis. Di salah satu hadis, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal harami. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari sifat lemah, malas, rasa takut, dan pikun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah dicari di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Faz Al-Hadis Al-Nabawi dalam juz 4 halaman 137. Lalu ditemukan juga di berbagai kitab induk hadis lainnya, seperti di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Musnad Ahmad. Tahap selanjutnya adalah penghimpunan dari hasil penelusuran hadis yang telah ditemukan menggunakan kitab Al-Mu'jam atau Al-Maktabah Al-Syamilah. Lalu tahap selanjutnya adalah pembuatan skema hadis agar memudahkan proses analisis sanadnya. Lalu yang selanjutnya adalah analisis hadis dengan tujuan untuk mengetahui kualitas sanad dan matan dari hadis tersebut. Lalu ditemukannya hasil akhir dari tahrij yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama dari segi kualitas, sanad dan matannya adalah sahih. Yang kedua dari segi sandaran berita, hadis tersebut marfu' karena disandarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga dari segi kualitas sanad, hadis tersebut aziz di kalangan sahabat, sementara di kalangan para tabi'in disebut masyhur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.